Assalamualaikum, salam P3K, salam CASN semuanya aja yang ada di mana aja berada. Berita seliweran di mana-mana ya, baik di media-media lain dan lain sebagainya terkait penundaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap 1 dan CASN tahun 2024 ini banyak reaksi ya. Ya, reaksi-reaksi itu wajar, normal ya. Reaksinya banyak yang signifikan dari para calon P3K. Reaksi mencakup petisi online, ada juga ya para peserta seleksi meluncurkan petisi daring yang berjudul apa? Berikan percepatan pengangkatan CPNS dan P3K tahap 1 2024 yang telah mendapatkan puluhan ribu tanda tangan. Ya, ini saya hanya memberitakan aja ya. Nanti pendapat dan lain sebagainya terserah Anda semua. Yang jelas mudah-mudahan semuanya dapat rezeki yang banyak, yang barokah ya. Petisi ini menuntut percepatan proses pengangkatan setelah penetapan nomor induk pegawai NIP atau nomor induk NI PPPK selesai ya. Ada juga tagar seperti tolak kebijakan TMT serentak dan pagar SIP CASN 2024 itu juga trending ya. Seperti itu. Ya, ini mungkin lah ya menunjukkan kekecewaan dan penolakan dari para calon ASN dan PPPK ya, PPPK terhadap penundaan tersebut. Nah, dan karena banyak sekali kekhawatiran ekonomi dan psikologis ya. Di antaranya banyak peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya setelah dinyatakan lulus seleksi. Yang ngajar mengundurkan diri dari pengajarnya, yang kerja di pabrik mengundurkan diri, atau yang kerja di lain-lain. Gak tahu yang di pabrik apa ada. Yang kerja berdagang dan sebagainya, kendor, gak seperti biasanya. Padahal kalau penetapan atau SK itu belum turun, ya selayaknya sebenarnya ya. Jangan berhenti dulu seperti itu. Namun gimana lagi, wong sudah yakin Maret ini dapat SK seperti itu di antara mereka. Jadi penundaan kalau memang terjadi ya, nanti kita akan tunggu berita-berita dari lembaga-lembaga yang ada di daerah-daerah ya, sampai pantau terus berita-berita itu, karena kan keputusan kadang berubah-ubah seperti itu. Kayak ini kan juga terkesan terburu-buru, terkesan mendadak lah, bukan terburu-buru, mendadak ya. Jadi menimbulkan dampak diantaranya juga ekonomi dan psikologis yang signifikan bagi mereka dan keluarga. Orang-orang tua kita sudah tanya-tanya ya, tetangga sudah tanya dan lain sebagainya. Ya memang begitu. Dadakan berita ini memang. Selanjutnya desakan dari anggota DPR. Anggota DPR menekankan pentingnya memberikan gaji. Kita lihat di laman-laman YouTube dan sebagainya. Beliau para anggota DPR ini menekan terus ya. Zolim kalau sampai sekian bulan enggak dikasih gaji ya dan sebagainya ya. Kata yang di laman tertentu. Jadi menekankan pentingnya memberikan gaji kepada PPPK 2024 meskipun pengangkatan resmi ditunda hingga sekian tahun ya, sekian bulan lah, untuk mengurangi beban finansial yang dialami oleh para calon PPPK. Dan kemarin untuk yang di Banyuwangi sudah ada tes-tes tertentu ya, untuk mengantisipasi hal-hal ya seperti ini yang tidak diinginkan. Jadi secara keseluruhan penundaan pengangkatan PPPK tahap 1 tahap 2024 ini, tahun 2024 ini ya memang menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan calon PPPK yang berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian dan solusi untuk permasalahan ini. Dan tetap pantau terus informasi ya, baik di lamannya Mr. Meji ini, nanti akan kita beritakan kepada kalian semuanya seperti itu ya. Luar biasa pokoknya ya, sempat mengagetkan lah para calon ASN dan calon P3K seperti itu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widyantini ya, telah memberikan penjelasan terkait penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Jadi promosi tahun 2024. Dalam pernyataannya beliau menyampaikan bahwa keputusan penundaan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan katanya beliau ya. Satu, penataan dan penempatan ASN yang sebenarnya sudah mulai jauh-jauh hari sebenarnya ya. Kan formasinya ada juga. Formasi ASN dan P3K ini kan ada sudah ditentukan daerahnya ya. Penundaan ini memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan penataan dan penempatan aparatur sipil negara secara lebih optimal katanya ya, sehingga dapat mendukung aktivitas program pembangunan nasional. Tapi jelas ada yang dirugikan ya. Tantangan dan dalam proses pengadaan CASN, tantangan apa ya? Katanya beliau masih terdapat beberapa tantangan dalam proses pengadaan calon ASN yang perlu diselesaikan terlebih dahulu untuk memastikan kelancaran dan kualitas pengangkatan. Ya kalau di pihaknya seperti itu, berpendapat seperti ini. Kalau di pihak CASN dan P3K ya enggak perlu. Yang penting diangkat dulu, nanti belajar, training dan sebagainya. Karena ada diklat. Katanya usulan dari daerah. Tapi daerah mana enggak pasti seperti itu. Pemerintah ya, beberapa pemerintah daerah mengusulkan penundaan seleksi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di wilayah mereka. Tapi yang mana, daerah yang mana, enggak jelas ya. Menpan RB menegaskan bahwa meskipun terjadi penundaan, ya ini penting. Pelamar yang telah dinyatakan lulus ya seleksi CPNS dan P3K tetap akan diangkat sebagai ASN sesuai jadwal baru yang telah ditetapkan. Beliau menyadari bahwa penundaan ini menimbulkan dampak yang spesifik bagi para calon ASN, termasuk ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian dan solusi terbaik. Ya, ini yang kita tunggu. Solusi terbaik bagi para calon ASN yang semua terdampak ya. Sudah banyak yang bond, sudah banyak yang keluar dari mana? Dari pekerjaan swastanya misalnya seperti itu ya. Ya, beberapa daerah katanya sih mengusulkan penundaan. Namun informasi spesifik nama-nama daerah yang mengajukan usulan ini enggak jelas ya. Seperti itu. Katanya juga terdapat 15 instansi pemerintah daerah yang belum melaksanakan seleksi kompetensi bidang SKP CPNS 2024. Ya, seperti itu ya. Rekan-rekan semua tetap semangat. Cari rezeki terus ya, cari rezeki. Terus berdoa, mudah-mudahan ada perubahan ya. Ngaji waqiah, sholat duha ya, dan berzikir. Kita doakan semoga pemerintah kita adil dan tepat ya, karena ini seleksi sudah diselesaikan, DRH sudah dan sebagainya ya. Banyak calon P3K dan CPNS yang merasakan bahwa alasan yang diberikan terutama terkait penataan pegawai dan usulan daerah hanyalah dalih ya untuk menunda pengangkatan ya. Beberapa poin yang membuat orang skeptis. Yang pertama, sudah ada jadwal sebelumnya. Jadi pemerintah sebelumnya telah menetapkan jadwal pengangkatan, lalu tiba-tiba kok ditunda. Ini gimana? Nah, mereka bertanya seperti itu. Yang kedua, anggaran sudah disiapkan jika alasan keuangan menjadi pertimbangan. Ya, ini kata mereka, saya hanya menirukan. Seharusnya ini sudah diperhitungkan sejak awal sebelum proses seleksi dimulai. Ya. Kok mau ngangkat semua P3K, honorer di P3K, kan ada yang di CASN. Lalu kok anggaran belum disiapkan? Ya sudah ternyata katanya. Ya, tapi ya padahal ini alasan terbesar penundaan itu ya. Jadi ini betul-betul dampak ke tenaga honorer. Banyak tenaga honorer yang mengandalkan pengangkatan ini ya. Dan penundaan justru memperburuk situasi. Nah,
mereka yang sudah lama bekerja tanpa kepastian status. Seperti itu. Jadi ternyata tidak semua daerah mengusulkan penundaan, tapi keputusan diambil untuk semua wilayah. Ya, yang mengusulkan mungkin beberapa daerah atau wilayah, berdampak kepada seluruh wilayah, seperti itu ya. Sehingga ada kesan bahwa alasan ini tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan daerah. Dan tetap bersabar ya, tetap bersabar. Kita ikuti perkembangan berita ya, kita ikuti perkembangan berita. Nanti pasti ada rezeki buat kita semuanya. Namun ini yang kita harapkan ya. Banyak yang menggantungkan terhadap ini. Semogalah ada perubahan-perubahan yang bijaksana gitu ya. Jadi meskipun pemerintah memiliki pertimbangan administratif bagi banyak calon ASN, keputusan ini terasa tidak transparan dan lebih seperti alasan untuk menunda-nunda. Tetap semangat ya, tetap semangat. Ikuti perkembangan ya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan beberapa yang akan saya sebutkan ya. Perubahan kebijakan di tengah jalan. Bisa jadi ada dinamika politik. Nah, ini anggapan-anggapan ya. Atau perubahan prioritas di pemerintahan yang membuat keputusan ini berubah setelah seleksi berjalan. Atau masalah anggaran yang tidak transparan lagi ya. Jika benar ada kendala keuangan, maka ada kemungkinan perencanaan yang kurang matang ya. Anggarannya maksudnya. Atau dana mungkin dialihkan ke yang lainnya mungkin. Tekanan dari instansi atau daerah yang seperti sering diviralkan itu, ini ya mungkin ya mungkin ada beberapa daerah yang belum siap menerima ASN baru, tetapi mungkin harus berlaku untuk semua daerah. Ini yang sangat disesalkan ya. Ya kecewa ya beberapa. Ya banyak sih yang kecewa sebenarnya sih. Ya namun tetap ikuti informasi, insya Allah ada perubahan-perubahan. Ini yang membuat orang curiga ya. Kalau hanya dijadikan dalih, jangan mengorbankan maksudnya seperti itu. Kurangnya koordinasi antar lembaga, bisa jadi Kemenpan RB atau BKN, Kemenko dan pemerintah daerah masih belum sinkron dalam perencanaan, sehingga akhirnya muncul keputusan mendadak seperti ini. Mari kita ikutilah rapat-rapat di TV ya. Insya Allah ada perubahan-perubahan. Saya yakin itu ya. Banyak yang merasa keputusan ini nggak adil ya, karena seleksi sudah berlangsung sesuai prosedur. Peserta sudah berjuang melewati tahapan-tahapan ya. Jadi tiba-tiba ada penundaan tanpa kepastian yang jelas. Ini menimbulkan kecewa ya, kekecewaan besar ya. Terutama lagi bagi mereka yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Banyak yang mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya demi fokus menjadi ASN ya. Yang menjadi fotografer mengundurkan diri untuk tidak moto lagi misalnya gitu ya. Yang menjadi guru tidak ngajar lagi. Yang berdagang, kendor berdagangnya ya. Seperti itu. Pokoknya ya luar biasa berita ini. Namun kita harus ikuti terus laman-laman tertentu. Perubahan, keajaiban itu bisa terjadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahanlah kita semuanya berdoa. Banyak baca Quran, mumpung ini kan bulan Ramadan ya. Banyak baca doa, sholat tahajud. Ya, agar kita juga diberikan Diberikan rezeki juga ya. Jadi ada halaman juga yang menyatakan bahwa Kementerian Menpan RB ini menegaskan bahwa penundaan ini bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran, melainkan untuk memastikan proses pengadaan CASN berjalan optimal. Ya tetap reaksi keras dan dari peserta seleksi yang merasa dirugikan juga ada seperti itu ya. Sebagai respon munculnya petisi daring yang menuntut percepatan pengangkatan CPNS dan
P3K tahap 1 2024 ini ya. Seperti itu ya. Luar biasa secara keseluruhan ya, meskipun ada penjelasan dari pemerintah pusat mengenai alasan penundaan, kurangnya informasi spesifik tentang usulan dari pemerintah daerah menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran. Ya banyak ini orang-orang tua kita tanya, ya keluarga kita tanya kapan. Jadi masalah yang utama ya kehilangan pekerjaan yang lama karena mau fokus di ASN ini ya. Masalah keuangan, banyak yang bond, banyak yang hutang, ada juga sudah ya ketidakpastian yang berlarut-larut ya, beban psikologi. Seperti itu dulur, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan lah ini cepat terrealisasi. Para guru, para penyuluh, para penghulu, para operator, para administrasi, dan apapun informasi yang sudah Anda tempuh, ya semoga tetap menghasilkan yang luar biasa, ending yang asik ya, ending yang enak seperti itu. Luar biasa Anda, kesabarannya mantap ya. Kita doakan ya Kemenpan RB dan DPR ada keputusan-keputusan yang betul-betul berpihak kepada PPPK dan juga CASN 2024 seperti itu ya. Oke, luar biasa. Kita dukung Anda yang berdoa-doa semuanya ya, baca Quran sambil mendoakan agar semua PPPK CASN cepat realisasi untuk SK-nya seperti itu. Begitu, minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.